Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Nur Azizah, mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik pada Tuan T dengan stroke non-hemorrhagic di Ruang Kemuning RSUD Profesor Dr. Soekardjo Margono Purwokerto tahun 2020. Ya, selanjutnya ada bab 1, yaitu latar belakang. Yang pertama dari WHO. WHO pada tahun 2016, stroke merupakan penyebab kedua dan keenam dari kecacatan. 45% dari seluruh kejadian stroke adalah stroke berulang mempunyai risiko kematian lebih tinggi. Yang kedua, di Indonesia hasil risk cerdas tahun 2018 menduduki peringkat pertama di Asia. Prevalensi stroke mencapai 10,9% penduduk, penderita stroke non-hemorrhagic mencapai 60,7% dan sebanyak 28,5% penderita meninggal dunia. Yang ketiga, kasus penyakit stroke di Jawa Tengah mencapai 74.540 kasus atau 3,9%. Jumlah kasus stroke di Kabupaten Banyumas tahun 2018 sebanyak 3.300 kasus. Yang keempat, RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo Purwokerto tahun 2010 sebanyak 603 orang dan yang termasuk usia produktif adalah 97 orang atau 16,53%. Tahun 2011 sebanyak 706 orang, 165 orang, 23%. Pasien stroke tahun 2012 sampai bulan Agustus sebanyak 255 orang dan yang termasuk usia produktif sebanyak 75 orang. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat merumuskan asuhan perawatan hambatan mobilitas fisik pada Tuan T dengan stroke non-hemorrhagic di Ruang Kemuning RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo Purwokerto. Tujuan umumnya yaitu penulis mampu menggambarkan asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Tuan T dengan stroke non-hemorrhagic di Ruang Kemuning RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo Purwokerto. Selanjutnya, tujuan khususnya yaitu mendeskripsikan pengkajian, diagnosa, rencana intervensi, implementasi, evaluasi, dokumentasi keperawatan pada Tuan T dengan hambatan mobilitas fisik pada stroke non-hemorrhagic di Ruang Kemuning RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo Purwokerto. Manfaat yang pertama ada manfaat bagi pasien dan keluarga, yaitu diharapkan mampu mengetahui gambaran umum tentang hambatan mobilitas fisik pada stroke beserta perawatan yang benar bagi klien. Yang kedua, pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, yaitu menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan istirahat. Yang ketiga, penulis memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan hasil riset keperawatan, khususnya studi kasus tentang pelaksanaan pemenuhan hambatan mobilitas fisik. Yang keempat, bagi rumah sakit, manfaat bagi rumah sakit yaitu dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan bagi pasien khususnya dengan stroke dan melakukan pencegahan dengan memberi penyuluhan kesehatan kepada pasien stroke. Selanjutnya bab 2, yang pertama ada definisi stroke, yaitu penyakit yang disebabkan karena adanya penyempitan pembuluh darah di otak sehingga aliran darah oksigen ke otak terhambat, bahkan sistem syaraf tersebut akan sulit bahkan tidak bisa digerakkan. Yang kedua, ada klasifikasi stroke, ada dua, yaitu yang pertama stroke hemorrhagic, yang kedua stroke non-hemorrhagic. Yang ketiga, penyebab. Yang pertama ada trombosis cerebri, yang kedua ada emboli cerebri. Yang keempat, tanda dan gejala. Yang pertama, mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Yang kedua, tiba-tiba hilang rasa peka. Yang ketiga, bicara cadel atau pelok. Yang keempat, gangguan bicara dan bahasa. Yang kelima, gangguan penglihatan. Yang keenam, gangguan daya ingat. Yang ketujuh, nyeri kepala hebat. Yang kedelapan, gangguan fungsi otak. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode
metode studi kasus. Yang pertama itu rancangan studi kasus dirancang dengan desain studi kasus deskriptif. Yang kedua, subjek studi kasusnya yaitu pasien yang menderita stroke non-hemorrhagic yaitu Tuan T. Yang ketiga, fokus studi kasusnya itu asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada pasien stroke non-hemorrhagic. Yang keempat, tempatnya yaitu di ruang kemuning RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk waktunya tanggal 28 sampai 30 Januari 2020. Pengumpulan datanya yaitu ada yang pertama observasi, kedua wawancara, yang ketiga studi dokumentasi. Yang keenam, penyajian datanya yaitu disajikan secara terstruktur menggunakan narasi dengan penjelasan verbal. Selanjutnya bab 4, hasil dan pengkajian. Yang pertama, pengkajian identitas yaitu ada nama Tuan T, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan pedagang. Keluhan utamanya yaitu yang pertama, pasien mengalami keluhan seperti bicara tidak jelas, kelemahan pada anggota gerak tangan kiri dan kaki kanan. Hasil pengkajian kekuatan otot, ekstremitas kanan atas dan bawah 2, ekstremitas kiri atas 4, ekstremitas kiri bawah 2. Selanjutnya mengambil diagnosa hambatan mobilitas fisik. Intervensi keperawatan. Di sini mengambil lognya yaitu pergerakan sendi, yaitu indikatornya ada pergerakan jari kanan, pergerakan jari kiri, pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri, pergerakan siku kanan, pergerakan siku kiri, pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri, pergerakan lutut kanan, pergerakan lutut kiri. Dan di sini juga mengambil nursing intervention classification-nya yang digunakan yaitu terapi latihan mobilitas sendi nomor 0224. Yang pertama yaitu ada monitor lokasi dan kecenderungan adanya nyeri dan ketidaknyamanan selama pergerakan atau aktivitas. Yang kedua, bantu pasien dapatkan posisi tubuh yang optimal untuk pergerakan sendi pasif maupun aktif. Yang ketiga, bantu pasien untuk membuat jadwal latihan ROM pasif atau aktif. Yang keempat, instruksikan pasien atau keluarga cara melakukan latihan ROM pasif dengan bantuan atau ROM aktif. Yang kelima, latihan ROM pasif atau ROM dengan bantuan sesuai indikasi. Selanjutnya ada implementasi keperawatan. Pada tanggal 28 Januari 2020, melakukan pengkajian kepada Tuan T, yaitu melakukan pengkajian kekuatan otot pada bagian yang lemah dan memonitor di TV. Pada tanggal 29 Januari 2020, melakukan dan mengajarkan gerakan atau ROM pasif pada pasien bagian ekstremitas yang lemah dan memonitor lokasi atau kecenderungan adanya nyeri atau ketidaknyamanan selama melakukan pergerakan, serta menganjurkan atau melibatkan pada keluarga pasien dalam prosedur pergerakan atau ROM. 30 Januari 2020, memonitor dan mengajarkan kembali gerakan atau ROM pasif pada pasien yang telah diajarkan sebelumnya, dan mengajarkan teknik nafas dalam untuk mengurangi nyeri saat melakukan pergerakan, serta menganjurkan atau melibatkan pada keluarga pasien dalam prosedur pergerakan atau ROM. Selanjutnya ada evaluasi keperawatan. Pada tanggal 28 Januari 2020, didapatkan data subjektif berupa pasien mengatakan anggota gerak tangan kanan dan kiri lemah dan susah digerakkan, dan pada bagian kaki kiri lemah susah digerakkan. Data objektif terlihat gerak tubuh pasien lemah dan susah digerakkan. Pada tanggal 29 Januari 2020, didapatkan data subjektif yaitu pasien melakukan ROM yang telah diajarkan dibantu oleh anggota keluarga. Data objektifnya yaitu pasien tampak sedang melakukan ROM dan dibantu oleh anggota keluarganya. Tanggal 30 Januari 2020, didapatkan data subjektif yaitu pasien mengatakan bahwa kadang mengalami nyeri di bagian lutut saat melakukan pergerakan ROM. Data objektifnya yaitu pasien tampak melakukan teknik nafas dalam dan
pergerakan rom. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajiannya yaitu yang pertama teorinya yaitu mengalami kelemahan anggota gerak. Kasusnya yaitu Tuan T mengalami kelemahan gerak anggota tangan kiri dan kaki kanan. Yang kedua, gejala yang dialami pusing disertai mual muntah. Tuan T mengalami pusing disertai mual muntah jika ingin duduk. Berdasarkan hasil pengkajian dan analisis data yang penulis dapatkan dari Tuan T dan keluarga, penulis dapat merumuskan diagnosa keperawatan yaitu hambatan mobilitas fisik. Intervensinya yaitu penulis menyusun rencana keperawatan dengan tujuan pergerakan sendi nomor 0206 dengan kriteria hasil: jari kanan membaik, jari kiri membaik, pergelangan tangan kanan membaik, pergelangan tangan kiri membaik, siku kanan membaik, siku kiri membaik, pergelangan kaki kanan membaik, pergelangan kaki kiri membaik. Untuk intervensi yang penulis rencanakan yaitu terapi latihan mobilitas. Untuk meningkatkan kekuatan otot mengatasi hambatan mobilitas fisik, dilakukan pemberian range of motion atau ROM dan masuk dalam intervensi untuk mengatasi. Implementasi yang diberikan mengacu pada intervensi yang telah disusun sebelumnya, yaitu pergerakan sendi. Pada hari pertama dilakukan mengukur tanda-tanda vital, pengkajian kekuatan otot dan didapatkan hasil bagian ekstremitas mengalami hemiparesis. Implementasi hari kedua yaitu penulis mengajarkan dan melakukan gerakan pasif pada pasien. Implementasi hari ketiga, penulis mengajarkan dan melakukan teknik nafas dalam pada pasien untuk mengurangi nyeri yang ada pada lutut. Selanjutnya, evaluasi. Pada tanggal 30 Januari 2020 didapatkan data subjektif. Pasien mengatakan sudah bisa melakukan gerakan atau ROM pasif dengan dibantu anggota keluarganya. Data objektifnya yaitu pasien sudah bisa melakukan gerakan atau ROM pasif dengan dibantu oleh anggota keluarganya. Bab 5 yaitu kesimpulan. Yang pertama, penulis telah melakukan pengkajian pada Tuan T dengan stroke non-hemorrhagic dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang pasien yang lebih lengkap. Yang kedua, penulis merumuskan diagnosa sesuai data yang diperoleh dan memprioritaskan hambatan mobilitas fisik menjadi masalah keperawatan utama. Yang ketiga, penulis melakukan beberapa perencanaan keperawatan yang disesuaikan dengan masalah keperawatan Tuan T. Yang keempat, melakukan tindakan keperawatan selama 3 hari sesuai dengan rencana keperawatan yang telah dibuat. Yang kelima, melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan yang berfungsi untuk menilai seberapa tingkat keberhasilan dan tindakan yang telah dilakukan. Saran. Dalam asuhan keperawatan yang sudah penulis lakukan terhadap Tuan T dengan diagnosa medis stroke non-hemorrhagic, penulis ingin menyampaikan beberapa saran. Yang pertama, perawat perlu memahami konsep tindakan yang dilakukan untuk pasien dengan stroke non-hemorrhagic. 2. Perawat tidak hanya berfokus pada pasien dalam melakukan proses perawatan, tetapi juga aktif melibatkan peran keluarga dalam proses perawatan untuk mencapai kesembuhan pasien secara optimal. Yang ketiga, lembaga pendidikan dapat lebih luas mengembangkan dan meningkatkan mutu skill atau kemampuan dan keterampilan pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran antara pengaplikasian teori dan praktik. 4. Pihak rumah sakit lebih meningkatkan kualitas pelayanan asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke non-hemorrhagic. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan kurang baik, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.